Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan basamu. Alhamdulillah berkat nikmat dan karunia Allah kita masih bisa melaksanakan ibadah. Salah satunya salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia, mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiah yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Ali Imran ayat 24. Iko masih ada kaitannya dengan pembahasan awak sebelumnya pada ayat sebelumnya ayat 23. Karena ayat 23 itu ada semacam gugahan lah kepada kita untuk memperhatikan sejarah atau peristiwa atau cerita orang-orang yang dulunya sudah diberikan kitab, diajak untuk mengamalkan kitab, lalu kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak boleh melawan, bapa liang menolak. Lalu di ayat 24 dijelaskan, Zalika bi annahum qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Kata Allah Ta'ala, Zalika demikian di dalam tafsirnya itu disebutkan berpalingnya mereka, menolaknya mereka, membantahnya mereka dari apa yang sudah dituliskan di dalam kitab mereka, di dalam Al-Quran. Ketika nanta tulis dalam kitab mereka, ananta tulis di dalam Al-Quran, berbeda jo keinginan mereka, berbeda jo kepentingan mereka, tidak sesuai jo seleronya. Bapa liang itunya bi annahum qalu, ana membuatnya bapa liang, mereka berkata, kecil dek sabok kecil mereka, lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Kecil mereka, jawab mereka, argumentasi mereka mengkojo paliang tu, kami ko lan tamassana naru, ndak akan disentuh oleh neraka doh, kecuali illa ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang dibilangkan. Jadi nak kasalamu lamoy kami ko kemasuk neraka. Iyo kemasuk neraka masuk nak. Nankah kami ko ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari yang ditentukan. Dalam tafsir disebutkan arba'ina yauman. Hanya 40 hari kami je. 40 hari ko tak apa kanalah dulu je. Bahawa mengkonyo sabui itu sampai puluh hari nyo disentuh oleh neraka atau dibakar oleh neraka. Karena di dalam riwayat atau sejarah nenek moyang mereka itu adalah masa nenek moyang mereka menjebak Injil. Jadi saya tekan Injil Injil Bani Israel ketika ditinggal oleh Nabi Musa,
Datanglah namanya Ajo Samiri namanya. Kan ada Samiri dalam yang mana tu Ajo Samiri ko nama bumbu umat Nabi Musa ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah selama 40 hari. Ada Injil ko telapak kaki itu dia tanah dari sarugo dia ambil jejak tapak untuk ibil dari sarugo atau nanti bawa dia malaikat bisa mengecek Injil ko tadi. Iko nakama jadi dasar galeh de si Samiri bisa mengecek kan, akan hebat deh kuat. Itu dan sembah Injil tu. Masuk nenek moyang mereka menyembah Injil. Dek karena Injil tu tadi bisa mengecek karena dari telapak kaki untuk dari yang dia nonde malaikat di dalam tafsir surah Al-Baqarah lah bahas itu. Di lakiknya kemunculan itu bisa mengeceknya. Kan ajaib tu. Kagum umat tercengang. Oh yolo ye. Sehingga ditinggalkannya lah amal ibadat yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Dan mereka kemudian baru menyesali bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Masuk penyesalan itu, itulah disebut dengan masa mereka berdosa, nenek moyang mereka berdosa. Jadi bila lamoy bara lamoynya masuk neraka, hanya salamo nenek moyang mereka menyembah Injil. Lasa sudah tu balik hilang balik, lapeh balik, dak do masuk neraka dulu itu kecil mereka. Padahal itu adalah kebohongan, kibulan, khayalan yang menipu dari umat-umat berikutnya. Padahal mereka nalama paliang itulah melawan perintah Rasul, lah melawan ajaran yang ada di dalam kitab mereka. Kalau pada ayat sebelumnya ketika diperintahkan dek Nabi mereka itu untuk mengamalkan dalam kitab dilawan, bahkan dibunuh Nabi itu. Dek tak sesuai jo keinginannya kitab ko nyo ingkari kitab-kitab tu, nyo ingkari ayat yang ada dalam kitab. Aku mengaduh mantu Nabi ku koma menjadi penghalang mantu koma. Si anak kamu aduh, si anak kamu halang, dibunuh Berapa banyak Nabi dibunuh lu? Tekan nalai, sampai puluh 3 Nabi dibunuh Ada jamaah dari Nabi ko pengikut Nabi ko. Itulah ya, lalu lupa ya. 170 di tagahnya orang bunuh Nabi je. Aku mengaduh lah untuk lah dibunuh lo. Ya, disikat dah sekali. Jadi demikian perilaku mereka yang membuat dasar mereka menolak, mereka berpaling dari anak tertulis dalam kitab. Dek karena dalam pikiran mereka, dalam sangko mereka, mereka kok masuk neraka sabantanya. Sampai puluh harinya. Bamang kota sampai 40 hari. Karena 40 hari itu lama masuk nenek moyang mereka menyembah Injil. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka ditipu daya soal agama mereka oleh apa yang mereka sudah lakukan. Yaftarun, kebohongan. Jadi nyo adu-aduannya surang, nyo rekayasa. Kau nak rekayasa namanya. Nyo rekayasa, nyo olah je, nyo otak je. Itu namanya tipu daya agama mereka. Jadi nyo balian fakta ko, ananta tulis dalam kitab, ndak sesuai jo selera mereka, nyo rekayasa. Jadi soal yaftarun ko artinya ada-ada. Kalau bahasa awak kini, bahasa kerene kan rekayasa gitu. Cari tu berbuat-buat. Kini kan lagi sedang viral mereka. Lagi viral rekayasa awak. Saya ada nama polisi namanya Freddy Sambo kan.
lagi sedang viral Abang Sambo tu. Jadi dek karano ada tokoh penggerak kelompok mereka yang mempengaruhi yang lain, yang kelompok nak menolak dari isi kitab tu bergerombol lalu tu. Kalau dicuba survei selero umat tu, mana namanya mengikuti anak-anak dalam kitab dengan nama yang tidak ada dalam kitab. Kalau ada dalam kitab, napasu ditahan, selero dikakang, awak pandai-pandai, kok sambayang lah namanya, puasa lah namanya, bazakai kok sambayang, kece ibili dan tukang bisian kok, kemudian didorong dek tokoh penggerak yang rekayasa kok, lama otak, ngasuh sambayang, pandai lawaknya. Abi wa katua de ruruku agewa de tu mangalo poso wa masa ditatahan lo parui ditatahan lo selero nyo tu piti ko dicari untuk kayak dimakan sa baana kalama bersenang-senang masa kayak lo maka keluar lo piti awak bakar cuma abi lainnya sengene orang namiki dekatunya. Orang lain tak nama, anak kabebas, sabcala lama, lalu bakaru, kemudian oleh makan batam buah, kajambannya lah suah je. Alah tinggal sama yang subuh je. Mengaji sama subuh awak pagi awak. Ancak le kok bebas awak dia, lapih awak dia. Alah, awak dah dua tertahan ke parui dah. Aki kira kau diojoan takah tu mana banyak mengikuti. Ternyata wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dek lama olah dek lama unggu nama nan menghindar atau berpaling dengan apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab yang dibawakan oleh Rasul sebelumnya, itu sengendek pangikut dek jalan kasarugo koyo agak terjal agak bare ujiannya. Ayo awak harus beribadah, aku awak nangka puaso baru ceritahan guys, kemudian awak kabar zakat guys. Lalu bagian nangka narako tu nangka merdeka lapeh kecil itu menjadi free man, menjadi orang bebas, preman bahasa awak bahasa Inggrisnya free man. Baana ketujuh dia selero kira mana banyak pengikuan. Banyak orang nak mengikuan anan sesuai dengan rekayasa tu tadi. Jadi maknanya tergambarlah di dalam potret kehidupan manusia. Memang manusia kok dihadapkan akan dua kelompok. Adonyo kitab suci, adonyo agama dan agama kok mengatur. Sadua diatur. Wakatua awak diatur, cara makan awak diatur, cara kajamban awak diatur, supaya teratur, lalu pun diatur. Sementara orang yang menolak ajaran agama itu baanang kalamak denyonya. Kok lalu je lah, kok kajamban je lah. Kalau dalam Islam agama kan diatur kok kajamban, boleh manuk kiblat. Pada waktu dua, kemudian tak tutui dia badi liang aku kalau baca doa dulu, aku akan makan tak katu puluh, aku bawa wuduk macam lo aturannya. Jangan saya tu di Bangka Batang Pisang. Memang porsi nak dia jamban beli belakang obat tu ada dulu je tu. Nak dah. Ayo lelok lah orang polisi kau. Santia orang polisi dan tentang tu. Ayo malu nak. Lain laki-laki celik lah tadi contohnya wak balik semayang sebuah bang. Dah kerel tu alah ada jejak-jejak ke jamban tu mah. Tajam bara ke jamban dia lah. Celik kan banyak dalam pulang keluar tu. Kalau bekas ke jamban tu. Kan nampak aja ada dibuat ke es gitu. Anak es. Misalnya nak membuat es stop je.
Jadi itu gambaran wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ado yang merekayasa mau otak-atik carito dalam agama. Itu nama pengaruhi sesuai jo kepentingan kelompoknya, sesuai jo kepentingan politiknya, nyo olah-olah, kemudian nyo buai-buai carito aba anak kasamanari mungkin tertarik orang ke kelompoknya. Nanti katu biasanya kan ba anak kalape, ba anak kasanang, ba anak kamudah, ba anak kamurah. Aduh lu strategi marketing ini. Kuliah benar. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi. Fa kaifa? Lalu bagaimana perilaku mereka, kondisi mereka idza jama'nahum apabila mereka dihimpunkan atau dikumpulkan liyaumil la raiba fihi, pada suatu hari yang hari tersebut tidak ada lagi cerita ragu padanya. Hari itu, hari kiamat. Tak boleh ragu pada hari itu, sadonyo dikumpulan. Aki kiro baalah mereka nanti lain. Lain juga ditanyakan di dalam Al-Quran. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, duniaku ado ba akhirat. Jadi ado hari kiamat. Lalu kemudian sadonyo akan dikumpulkan. Idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi. Pada suatu hari semuanya dikumpulkan. Dikumpullah di padang mahsyar. Mahsyar tu sampai berkumpul tu sampai kembali ke sadue digambarkan sampai yang panasnya matahari luar biasa. Jaraknya jo kapal luar tu mungkin jaraknya yang membuat menggalagak lah kapal luar deh. Dan kondisi seperti itu orang yang mendapat naungan kan dikajian pada hari yang diberikan naungan, tidak ada yang memberikan naungan. Awal tu apa naungan itu? Tidak ada kecuali orang yang beribadah. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang semua tapi ada orang yang diberikan perlindungan, diberikan naungan, terlindung dari anginnya matahari. Itulah orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti katu nado rekayasa. Kalau rekayasa ko di dunia ko tampe ko. Jadi kok konsepnya yaftarun ya. Jadi kini bahasa awak ko ada bahasa kini ko rekayasa. Jadi pada hari itu la raiba fihi, tidak ada keraguan pada hari itu lain, tidak ada kesempatan rekayasa. Jo rekayasa le muncul kau bisa mengecek dah lain. Rekayasa le. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu muncul nak bisa mengecek dolai. Rekayasa jolai. Hari itu la raiba fihi. Tak ada rekayasa pada hari itu lai. Tak bisa awak mengicuah dolai. Tak bisa awak mau tahu-tahu orang dolai. Kalau di dunia bisa awak mau tahu-tahu, bisa membalikan fakta. Kan ada namanya kini flying victim. Flying victim ko inyo na menumpu orang, akhirnya nyolo nama nangis. Kan itu ditunggu orang tak kasus sambo ko dibunuh orang hari kecilnya lainnya ayo diperkosa bini tu ikut segala macam kecil. Di dunia kan yo tak tu. Kalau sudah orang dibunuh, sudah orang ditunggu atau yo cuma nangis ditunggu dia dua itu balai. Itu nama flying victim. Itu na rekayasa. Kan ada dan tak tu mah. Banyak. Dia kan inyo nan jahe ke orang, inyo namanya kita orang, tu bantu inyo loh yang terzolimi. Orang Maliang, seorang Maliang. Tu orang Maliang, seorang Maliang. Alah dicilo mau orang, tu lah pitilah dan tu inyo sok anu loh.
itu nanti terjadi. Tapi kalau di hari kiamat, di hari akhir nanti, liyaumil la raiba fihi, karena tidak ada ragu awak lain, itulah pasti, itulah jale, tidak ada narekayasa lain. Siapa nanam inyo nama nuai, siapa nama buat baik tarimu kebaikan, siapa buat salah tarimu balasan kesalahan. Jadi di situ tuh la raiba fihi. Dan awak pun meyakini bahwa di hari akhir itu disitulah hari pembalasan. Di situ akan dieksekusi keadilan. Tidak ada perlu ragu ada lain. Kalau di dunia ada orang menang di pengadilan, tentu nak menang tu nak bantu dulu Bapak Ibu. Oh, ada orang nanti kok ini kok menjadi pejabat tak pilih ke, wallahu alam. Sebab membuat manusia kok masih ada celah-celah rekayasa. Walaupun lah dibuat regulasi kok segala macamnya, yo santi yang lo caro ada orang. Ada lo tim khususnya lah kece orang kini kok by design, lah dirancang, lah lama monggo meyakinkan semuanya. Tapi insya Allah satu persatu diperlihatkan Allah, perlahan-perlahan lambe masuk itu dipacali Allah Ta'ala. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalaulah datang kebenaran, nampak kebenaran, kebatilan akan lenyap. Ingat, sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Itu keyakinan awak, kunci awak di situ, kaji awak di situ. Lambat laun koyona awak terzalimi. Jangan kecil awak je terzalimi padahal awak pelaku. Kau bala awak anu lo. Kalau seandainya yo salah awak, kamu manusia minta maaf. Salah awak ke Allah Ta'ala, berdosa awak minta ampun. Kok iyo itu alai. Awak baca je lah, Rabbighfirli warhamni wajiburni. Apa wajiburni kau kan ditutup ke tempel. Banyak salah awak sebenarnya, dosa awak banyak. Kau kan nak nampak itu lah. Tapi kau kini kau bantu nak nancak je, nak nampak awak ni. Oh, nak nancak awak pakai baju muslim, pakai kopiah, pakai jilbab, pakai kode ancak elai, soleh elai, solehah elai. Itu kan sepencelian orang. Mau jawab begini. Bandara internasional Minangkabau, tapi nak beli terbang internasional di Limbo. Itulah contohnya. Padahal namu kok kan mencerminkan aktivitas lah ya. Nah, boleh lah. Nak beli terbang internasional ini kan dari Padang lah. Oh, berarti lah kena sanksi mungkin tu dah. Tengah balik ke Batam, tengah balik ke Batam balik lah. Katanya iyo aja jemaah umrah ini kan. Keberangkatan awak kan 8 usul lagi ya. Tentu lah nasional. Tidak boleh terbang internasional. Berorang ke Medan, Jakarta. Iya, dari BIM tidak boleh Ke internasional. Singapura, Malaysia. Yang boleh hanya 3 bandara. Jakarta, Medan, Jawa, Makassar. Tiga cuma. Surabaya tidak ada. Makassar ya. Ya bisa jadi dulu regulasi-regulasi lain mah tu bah agak lain berdoa aja waktu tu melihat menjadi internasional ya. Ini kan rekayasa namanya. Rekayasa namanya. Itu namanya doa mah doa untuk menjadi bandara internasional melihat itu lain. Ini ditunda beda. Tentu nak kepastian atau menunggu nak pasti wak gini kan. Macam-macam cara ya. Bila ke kawan? Iya. Tapi 3 bandara yang internasional gini kan ya. Jakarta. Jakarta, Medan, Makassar. Tu langsung ke Jakarta ke lu nak almuah dah. Kalau Jakarta mau pertama biaya kita leh. Kita. Ya, antara 3 juta sampai kita ini. Yalah berdoa aja wak semoga lancar-lancar dah. Nah, jadi kalau lain masih di dunia aja baru lain. Peluang terjadi, ini bisa jadi rekayasa kasaduin. Oh, bah kau nak bisa berangkit kau, bah nak bisa jadi kau. Ini ada dulu permainan dalam cara orang dan sebenarnya tak bisa
anu lain ko ada masalah na lain aba bungkuih jo caro narasi yang lain. Wallahu alam, rasio hati, rasio pikiran, hal-hal terkait itu Allah dan tahu. Nah, itu dia bisa jadi dari keadaan teknis itu atau memang ketidakberdayaan atau permasalahan lain sehingga na lain-lain itu ditutui. Amang kau pakai cek lagu buka topeng, wawak kau topeng sonanya. Banyak topeng, ama ancak kadang-kadang ancak di topeng cari tu. Makanya ada peristiwa-peristiwa tertentu dan sebenarnya problemnya A, tapi kok dia sampai A tu malu nya tutup jo B, ko lah mode ko sebenarnya ko itu macam-macam lah tu dunia, tu manusia jo dunia ko dek gara-gara iko takui awak malu awak iko lah cerita awak lain dia geje alasan lain dia dalil yang lain. Tapi ketika di akhirat, fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi, nanti manusia akan dikumpulkan pada suatu waktu tertentu, pada tempat tertentu di mana la raiba fihi. Tidak ada cerita syak wasangko, tidak ada keraguan pada saat itu. Disebutkan wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat. Pada hari itu akan wa wufiyat, akan dibalasi setiap diri ma kasabat, apa yang telah dia usahakan. Analah nyo karajuan, analah nyo pabue. Jadi nampak jale keadilan yang sebenar-benarnya keadilan itu adalah di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha adil itu hanya Allah. Contoh, hakim itu membuat keputusan itu hanya berdasarkan data dan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Anan disabui dek si saksi, anan dibaca leko di pertemuan cerita ko dihubungkan sebatas itu. Tuan hakim tu nak tahu nama dia tidak dicerita orang. Jangan ke hakim cubololah ke dokter. Dokter le tahu mana de anak sakit awak. Tanya ke awak lah ni awak je mengabar genyo je. Kadang-kadang awak kabar ko nama antara so dia awak lah je. Kadang-kadang ukuran antara so dia awak kan nak lo tahu awak dah. Kan itulah contoh itu. Kalau di dunia sehingga itu lo kebatasan manusia. Jadi sangkolo manusia kok hebat mana? Oh dokter kok berarti apa penyakit awak? Itulah langsung ni gubek je sila calik dia awak diteropong ndak dulu tu. Awak lah mencerita lo. Kalau sakit, tak tahu dia awak kepala awak sakit kan tak tahu kalau nak sabui ada. Aku sakit kepala pak aku berlubang no pak nak adalah dah. Walaupun dia labor mana di preso di cece ikonnya pak. Kan itu prediksi berdasarkan data yang nampak di berdasarkan analisis hasil labor, analisis kalau kau analisis namanya. Analisis kau bisa meleset diagnosa. Jadi bahasa kedokterannya kan didiagnosa. Jadi hasil data tu didiagnosa. Oh kalau beko kan ambo pai operasi beko kan. Beko jadwal koko kecil beliau dokter tu tumor ganas. Kan. Kalau ada kan bangkal. Beko cina ko jam 7:30 ko berangkat ke SPH. Ada pihak gua tu. Itulah. Doa aja lah. Itu bah agak je lah. Kalau didangan-dangan tu ngeri orang tapi alay. Itu kan keputusan saran beliau kan diminta dia pada pegawai. Dewa tentu bah nangkano tuju dewanya. Insyaallah. Nak cerita Pak Mirza operasi lalu lah saya Pak Mirza. Kecek kawan ambong pengarahan biarlah macam celiak no buya ko jakun buya hilang ko je. Batu kaya soro ko je.
Kan nggak nampak sekarang dari kamera nampak di bawah kan. Mengari sebelumnya kamari tapi lah mulai ke tengah kan. Dulu kan awal asumsi teroid. Lah presoprosi lain keceknya tumor. Yalah. Nah manusia kan itulah kemampuan manusianya. Nan maha tahu hanya Allah. Yang akan membalasi semuanya ana wa karajuan itu adalah Allah. Itu di hari pembalasan. Tahu lo ada wa nanti itu. Nah itu kawan banyak buat keceknya ada dia nutu tak pengang kalau ada anu je. Tapi dia awak labo labas itu tuh basarahnya je ke ahli ya wasarah ke Allah Ta'ala. Nah jadi mangkonyo di dalam Al-Quran disebutkan ada yang menolak, ada yang berpaling, ada yang membantah. Itu fakta. Tetapi ditegaskan oleh Allah Ta'ala, nanti di suatu hari yang tidak ada cerita keraguan pada hari itu, yakinlah semuanya akan dibalasi. Akan dibalasi. Wa wufiyat kullu nafsin kok setiap diri. Setiap diri awak kau ditanya cici, tak mewakili keluarganya. Oh keluarga siano, ala cukup terwakili je salah seorangnya di interview je. Tak do pakai sampel kan dah. Setiap diri kullu nafsin kasad walah. Mungkin ado nalaye waktu kene tu mati. Lah semua kadang aja awak nanti nyelai. Bara banyak Tuhan. Sedangkan tiba di Makkah ya tangguh tukah tu banyak ya. Apalagi mulai dari Nabi Adam. Abah kira nak mati tu duit saya lihat. Anduan awak sobok je wak. Apa sejarah lah nanti. Kecil tak adalah Facebook mengecian. Oh, mas senang hidup di surga pada di neraka je. Oh di surga ada bidadari. Kecil orang nak bagarah ko. Di neraka nanti berkumpul awak jo artis-artisnya je. Banyaklah nak canca neraka dia je. Sebutlah awak jo artis-artis nak canca. Wah, ya adu-adu je lah ular. Iyalah tu Ayo kelompok-kelompok yang takah tu kerja tu lah sebutlah je nyo. Sebentarnya 40 hari je. Jadi itu gambaran bahwa memang setiap apapun dan usaha ikulah mengingin diri awak tadi. Jadi ulang pagi kaji itu supaya tekan Allah awak mau tidak mau kebaikan awak karajuan yakinlah akan dibalasi Allah. Kalau dulu dibalai di Allah Ta'ala di surga di dunia awak rajin wa ta'at alunjo dapat balasan kebaikan yakinlah di hari akhirat akan dibalas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahum la yuzlamun, mereka akan tidak pernah dianiaya. Di dalam tafsir dikatakan apa maknanya mereka tidak akan dianiaya, bahwa tidak akan ditambah ke dosa itu, tidak akan dikurangi kebaikan itu. Ana wa karajuan itu sesuai. Kecuali awak berhutang di manusia tu kan urusannya lain tu. Tu masih urusan awak di manusia tu. Tapi nan Allah tidak akan zalim, tidak akan niayo adil seadilnya. Tak ada rekayasa kasus tu doh. Tak ada mengurang-urang tambah doh. Tak ada babali-bali ke hukuman tu doh. Kalau di dunia kan masih bisa pengurangan hukuman. Berarti kurang setahun sekian piti kurang sebulan sekian piti. Tu manusia kalau Allah Ta'ala jua kan tukar ada piti di surga tu. Nak sesokok nak ada malaikat sesokok ke do. Lah. Jadi memang tak tergambarkan di awak. Itulah kira-kira potret manusia dan itulah nanti akan gambaran balasan. Anak karajuan baik akan diterima kebaikan. Sebaliknya akan diterima sebaliknya. Tidak akan dikurangi dan tidak akan ditambah. Renungan wak pagi kini. Semoga kita senantiasa berikhtiar sakuat tanagu awak sepanjang lewat kana-kana aja taruh dingingan tuntung tajago jo diri awak tapalia rojo awak istiqomah dalam kebaikan tajago dan terlindungi awak dari perbuatan dosa dan maksiat
fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.